Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adab-adab kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam surat Muhammad ayat ke-24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak tadabbur terhadap Al-Qur'an? Maksudnya tadabbur ini merenungi bacaannya. Maksudnya tidak merenungi bacaannya. Jadi Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar untuk dihafalkan atau dibaca, bukan. Tapi Al-Quran ini diperintahkan untuk direnungi atau diresapi. Seperti kita jelaskan oleh guru panjang lebar, tapi kita tidak ngerti, tidak dipahami apa penjelasan guru itu. Nah, maka itu pentingnya kita mengerti penjelasan guru. Mengerti penjelasan guru sama seperti kita membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran ini bukan hanya sekadar bacaan, namun untuk diresapi, diamalkan. Karena Al-Quran ini adalah, kalau bahasa Inggrisnya itulah way of life. Maknanya lah jalur kehidupan, jalan kehidupan yang akan menuntun kita dalam kehidupan ini. Yang akan menjelaskan kita mana yang benar, mana yang sah, mana yang salah. Inilah Al-Quran. Maka pentingnya kita untuk meresapi Al-Quran, merenungi Al-Quranul Karim. Asalan, tidak perhatikan makhraj, tidak memperhatikan sifat. Pokoknya ngawak sudah ngaji, ini kita khawatirkan am'ala qulubin aqfalha. Atau apakah hati mereka itu sudah membatu. Kalau isi hatinya adalah hawa nafsu saja, hawa nafsu saja, kesenangan dunia saja dalam hatinya. Maka hati-hatilah dalam membaca Al-Quranul Karim. Ya, berkaitan tentang seperti kisah yang ada di Bukhari tentang Nabi Muhammad SAW sholat di dekat Ka'bah. Kemudian biasanya kalau di dekat Ka'bah itu ada geng-gengnya Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng orang-orang Quraisy itu sudah di sekitar Ka'bah itu biasanya mereka berkelompok-kelompok duduknya, bermajelis-majelis. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW lewat, maka mereka melakukan az-zalzalah, yaitu saling bisik-bisik. Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai tukang syair, tukang sihir, orang gila. Ketika Nabi Muhammad SAW salat, beliau membaca surat An-Najm. Surat An-Najm. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang kafir, mereka saling menasihati agar mereka jangan mendengarkan Al-Quran. Disebutkan di dalam surat Fussilat, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan orang-orang kafir itu mengatakan, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran ini. Mereka saling menasihati sesama orang kafirnya, orang kafir Quraisy itu. Mereka mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian dengarkan Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wal ghawfi dan buatlah keributan la'allakum taghlibun, agar kita bisa menang melawan Nabi Muhammad SAW. Jadi kuncinya adalah untuk mengalahkan kaum muslimin adalah jangan mendengarkan Al-Quran. Termasuk kita sekarang, jangan dengarkan orang-orang Islam itu Al-Quran. Kasih mereka mendengarkan TikTok, dengarkan mereka YouTube. Agar kenapa? Agar orang-orang Islam itu cepat bisa dikalahkan. Gampang dikalahkan generasi-generasi muda sekarang ini.
Kasih istilah mereka perempuan joget-joget, kasih sedikit mereka musik, pasti mereka gampang dikalahkan. Ini perhatikan ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun." Ya. Janganlah kalian, dan orang-orang kafir mengatakan, janganlah kalian dengarkan Al-Qur'an. Karena nanti karena mereka kalau kita tidak dengarkan Al-Qur'an, buat keributan, pasti kita akan menang. Ini pelajari ini. Ya. Orang-orang kafir sengaja memberikan kita HP yang canggih, memberikan kita musik, memberikan kita tontonan perempuan joget-joget. Karena itu sesuai dengan hawa nafsu kita. HP ini ada bagusnya, ada buruknya. Tinggal kita yang pilih, bisa mempergunakannya untuk kebaikan atau kita mempergunakannya untuk keburukan. Tinggal pilih. Paham? Mau dengarkan Al-Quran bisa, dengarkan kajian bisa. Mau dengarkan musik, mau melihat maksiat, pada dalam HP. Paham? Ketika Nabi Muhammad SAW membaca surat An-Najm, Wan-Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wan-Najmi idza hawa, demi bintang ketika dia akan tenggelam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah Nabi Muhammad SAW, maksudnya sahibukum, sahabat kalian itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu ma dhalla, dia itu tidak orang yang sesat. Dia bukanlah orang yang sesat. Wa ma ghawa, dan dia itu bukan orang gila, tukang sihir, tukang fitnah. Pokoknya difitnah Nabi Muhammad SAW. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu dia merupakan orang yang sesat, dan tidaklah dia orang yang gila. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan hawa nafsunya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW itu tidaklah berucap melainkan turunnya wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Coba Al-Quran ini merupakan wahyu. Wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita sekarang mempelajari Al-Quran malah tidur kayak najmahu syadidul quwa. Yang mengajarkannya adalah makhluk yang syadid yang adalah makhluk yang luar biasa. Syadidul quwa, makhluk yang luar biasa hebat, besar, dan quwa, dan dialah makhluk yang kuat. Jadi Al-Quran ini diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian surat An-Najm ini menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu yang sangat kuat, yang sangat hebat, yang membuat contohnya kaum Nabi Tsamud, yang mereka itu membuat gunung menjadi rumah. Gunung dibuat menjadi rumah. Sangat luar biasa. Allah ceritakan kaum-kaum yang kuat-kuat di zaman dahulu, namun Allah binasakan mereka semua. Allah binasakan, Allah hancurkan mereka semua karena keingkaran mereka, sampai terus begitu. Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran Al-Karim kepada kaum Quraisy, mereka merasakan keindahan Al-Quran. Mereka merasakan keindahan Al-Quran Al-Karim karena Nabi Muhammad SAW yang membacakan. Apalagi kalau kita ini pintar membaca Al-Quran Al-Karim, indah, meresapi, merenung, maka tidak akan bisa dikalahkan Al-Quran itu oleh TikTok atau apapun karena keindahan Al-Quran ini. Paham? Apalah itu kalau Ali sering dengar remix itu. Ya, tapi kalau sudah pintar meresapi Al-Quran, tidak akan ada nilainya itu semua. Ya. Kemudian dilanjutkan, afamin hadzal hadits ta'jabun. Apakah terhadap hadis, maksudnya berita yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini, ta'jabun, kamu itu merasa takjub, merasa heran, aneh. Kok Nabi Muhammad SAW ini bawa berita-berita kayak gini? Katanya nanti kalau kita sudah mati kita dihidupkan lagi. Besok akan ada hari kiamat, besok akan ada yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Aneh berita-berita. Wa tadhakuna wa la tabkun. Terus Nabi Muhammad apa? Diolok-olok, diketawakan. Diketawain Nabi Muhammad SAW. Aneh dia, diolok-olok. Wa la tabkun. Dibacakan cerita-cerita tentang azab, neraka, surga. Mereka tidak menangis. Wa la tabkun. Dan kamu tidak mau menangis. Wa antum samidun. Sedangkan kamu itu sedang dalam kondisi yang lemah. Manusia ini dalam kondisi yang lemah. Kapan kita akan bisa menjadi kuat? Paling pas sebentar, pas kita lagi remaja.
Tahu sebentar kalau kita contohnya kita masih bayi, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ketika kita sudah tua, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Rasul SAW menyatakan fasjudu lillah, maka bersujudlah kalian kepada Allah, wa'budu, dan beribadahlah. Nah, ini merupakan ayat sujadah. Ketika Rasulullah SAW membacanya, kemudian Rasulullah SAW sujud. Kemudian ketika Rasulullah SAW sujud, para sahabat ikut sujud di belakangnya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak bisa tahan tubuh mereka. Mereka tidak bisa menahan tubuh mereka karena keindahan Al-Quran. Kemudian mereka tidak bisa tahan tubuh mereka. Mereka ikut sujud. Sujud mereka. Setelah mereka sujud, mereka bangun. Mereka heran. Apa yang kita lakukan barusan? Apa yang kita lakukan barusan? Apakah kita mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka saling bertanya-tanya. Mereka tidak bisa menahan tubuh mereka karena keindahan Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Kalau kalian merenungi Al-Quran, meresapi Al-Quran, walaupun kalian tidak bisa bahasa Arab, tapi sedikit-sedikit kita belajar sedikit, nanti kalian akan merasakan keindahan Al-Quranul Karim. Jangan baca Al-Quran itu ngangak-ngangak saja. Al-Quran itu diresapi, walaupun kalian baca pelan-pelan. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyyaru ayat. Begitu ngaji pelan-pelan sudah. Enggak usah ngaji ngangak-ngangak keras-keras. Karena pernah ada suatu cerita tentang orang-orang yang turun dari lembah, kemudian mereka berzikir dengan suara yang keras. Ditemukan oleh Nabi Muhammad SAW, ditegur oleh Nabi Muhammad, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian itu berdoa, berzikir kepada Rabb yang tidak buta dan tidak juga tuli. Maksudnya Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Allah lebih suka dengan amalan yang tidak diketahui oleh orang-orang. Karena besar kemungkinannya kalau kita ngaji dengan suara yang besar itu akan muncul ujub, riya. Paham? Ngaji itu pelan-pelan, jangan keras-keras. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.